Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Bapak istiqomah kemana-mana pakai jubah. Misalnya abang ini pakai jubah aja kemana-mana, nggak pernah lepas jubah. Kata orang apa tuh, tengok soalin pasal mulutnya lancip kali itu. Udah tetap pakai jubah aja. Masa lepas jubah. Itulah kita modelnya ya kan. Ya karena yang di ini ceritain itu yang baik-baik. Yang narkoba dibiarin. Ya. Yang kena miras dibiarin. Yang pergaulan bebas, sudah kasih dia aja lah. Tengok sekarang, berani bapak negur anak gadis, anak gajah pacaran malam minggu? Berani nggak? Pak Kades? Saya tahu aja. Serius ini. Kalau dulu zaman saya masih kecil-kecil itu anggap aja senior lah kita bilang, kakaan atau ini kita yang jauh di atas kita. Itu kalau udah duduk dua-duaan malam gitu, nggak ada yang nemenin, itu tetangga sebelah, jangankan Pak Kades, tetangga sebelah pun mau negur. Dan orang dulu kalau ditegur takut. Ngapain kalian dua-duaan? Iya wak, cabut deh. Iya wak, cabut. Cabut. Nah, iya. Tak tahu deh. Paham. Tak paham tak enggak? Cabut. Anak sekarang coba tes lah. Tes. Ngapain kalian dua-duaan? Biasalah wak. Namanya udah. Kalian nikah kalian? Belum wak. Kenapa rupanya wak? Kalian nggak boleh dua-duaan. Kalau kalian dua-duaan, nanti ada setan di antara kalian. Memang ada wak lah setan. Apa nggak jauh lah wak? Untung aja nggak kena Pak Kades. Kok semua Pak Kades negur, memang Pak Kades lah setannya. Apa surat nikah nggak kurus ya? Amin. Kita sekarang ini berat. Bapak misalnya ada narkoba aja di dekat rumah awak, mau cakap aja mulut ini macam terkunci. Mau nyampaikan ke Pak Kades saja rasanya berat kali. Kenapa? Anak tetangga banyak. Tengok ada yang berbuat mesum, berani kita ngusirnya? Nggak berani Pak. Kalau orang dulu nih, ketika ada yang berbuat mesum, apa sanksi moral di masyarakat? Diusir dari kampung. Kenapa kok diusir dari kampung Pak Ustadz? Karena orang yang berbuat maksiat itu bisa mengurangi keberkahan daerah itu. Jadi kalau banyak ahli maksiat di kampung kita, di tempat kita tinggal, itu bisa menjadi asbab bahwa kita susah nyari rezeki. Karena keberkahan itu ditutup oleh Allah dari langit. Kan Allah yang bilang, la walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila jikalau sekiranya penduduk di suatu negeri, suatu daerah, suatu tempat beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan akan tetapi jika banyak yang mendustakan agamaku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih dan disesuaikan dengan apa yang kita kerjakan. Artinya sebaliknya, kalau seandainya banyak bermaksiat maka akan ditutup pintu keberkahan itu oleh Allah. Makanya FKSMM ini insya Allah ketika berjalan terus dengan ramainya jamaah seperti ini akan mendatangkan keberkahan untuk tempat kita. Beruntung musola ini dihadiri oleh jamaah sebanyak ini, karena insya Allah masyarakat sekitar ini akan mendapatkan keberkahannya. Apalagi yang nyumbang untuk sarapan,
Siapa yang nyumbang ini? Aku nggak tahu. Tapi yang nyumbang ini kita doakan berkah rezekinya. Amin. Banyak yang nyumbang Pak Ustadz. Bagus, berarti banyak yang berkah rezekinya. Pak Ustadz, ini ketua BKM aja yang kena nih Pak Ustadz. Nah, kita doakan ketua BKM-nya murah rezekinya. Amin. Makanya betul kata Ustadz, kalau sedikit yang datang, kasihan BKM. Ibarat kita narik wirid Pak, narik wirid, ya udah kita siapkan lah 100 ini bungkus lah kita bilang. Tiba-tiba yang datang cuma 50. Kemana limpulnya? Ya double-double lah Pak Ustadz. Iya. Seharusnya kita pengen ini mengalir ke banyak orang, tapi pada akhirnya mengalir ke hanya 50 orang. Kalau kami ustadz-ustadz perkara banyak atau sedikit jamaahnya nggak ada ngaruh. Betul Pak, sedikit pun nggak ngaruh. Malah kalau jamaahnya sedikit, keyakinan kami bakal banyak bontot kami. Tapi kalau jamaahnya banyak, ini kayaknya berat ini. Samalah ketika saya ngisi di MKSMM, alhamdulillah karena banyak jamaahnya. Kadang BKM-nya pun lupa masih bontot. Kok gitu Ustaz? Ya berat loh Pak jadi Ustaz nih. Karena di rumah nih anak-anak ada. Tahu lah anak-anak ini, namanya anak-anak. Ya, Abi dari mana? Abi dari ceramahnya. Oh, Abi ceramah. Iya. Abi bawa bontot. Coba lah Pak Ketua, kayak mana? Ini kayaknya belum ada jawaban. Kenapa? Karena baru kalau saya nggak ada bontot, dona di mana ceramahnya? Ya, di FKSMM Sunggal ditandai nama anakku. Maaf Ustaz. Insya Allah. Kalau rame atau tidak itu. Nah tapi kalau tak rame dong jujur. Saya sedih waktu di Jalan Binjai nih Pak, perumahan Palem Kencana. Ada jamaah saya. Dia ketua ini, ketua arisan keluarga. Asalkan arisan dia yang ngasih info, dia yang undang ustaz. Kadang kalau ustaz-ustaz kesasar-sasar, dialah yang nungguin jalan. Rata-rata kalau ada acara itu jamaahnya sekitar lebih kurang 30 orang rata-rata. Tapi maaf bapak-bapak, ketika beliau yang narik arisan itu, ternyata waktu itu yang datang hanya 7 orang. Saya diundang jam 2:30, datang saya jam 2:30. Begitu datang 2:30, apa yang terjadi? Jamaahnya masih sedikit. Buah-buahan sudah banyak disiapkan. Ada buah duku, ada buah rambutan. Betul ini, ya, disiapkan. Ya, karena waktu itu lagi musim. Ini pun sebenarnya musim juga duku. Ya. Oh, ini kan. Karena aku bilang musim aja loh. Yang mana tahu ada. Waktu itu pas kebetulan musim buah duku, buah rambutan. Jadi apa kata Bapak tuh, Pak Ustadz, sabar ya Pak Ustadz. Kita nunggu ini jamaah yang lainnya. Makan dulu Pak Ustadz, saya kan orangnya suka kali sama buah duku. Betul Pak, aku kalau dikasih buah duku meriah kali lah. Ya, jadi saya makan pelan-pelan, kadang rambutan, kadang duku, banyak duku lah. Ya, makan. Ya, rupanya jam 3. Maaf, kebetulan memang yang datang cuma nambah 2 orang, ya 9 orang. Akhirnya si bapak itu dengan wajah tegar, dia bilang apa? Udah Pak Ustadz, gak apa-apa, kita mulai aja. Nanti waktunya kan habis kalau kita lama kali nunggu, mana atau mereka lagi di jalan atau ada macet segala macam. Iya Pak, saya pun agak sedih saya lihat dia. Ya, tapi dia tegas. Saya bilang Pak, ini rezeki Bapak. Ya, rezeki Bapak hanya 9 orang yang hadir. Padahal rata-rata 30 orang. Saya bilang ini Allah tahu Pak. Allah sudah memuji Bapak. Yang sabar ya Pak. Ya Pak Ustadz nggak apa-apa Pak Ustadz. Udah alhamdulillah. Saya sebagai ustaz ada masalah? Nggak ada. Mau 9 orang, mau 30 orang, nggak ada masalah. Makanya kalau kami ceramah itu Pak, Bapak jangan pikirkan jamaahnya berapa. Nggak usah, ini kadang BKM payah.
Giliran pengajian sikit jamaah, Ustaz, maaf Ustaz, berhenti aja lah Ustaz. Kok berhenti Pak? Jamaahnya sikit kali. Ya, segan kami ngomong, Ustaz, jangan segan. Kami udah paham. Ya, kalau ceramah jamaahnya berapa aja udah ngerti kami. Nggak usah pala segan-segan. Karena bagi kami jumlah jamaah itu nggak berpengaruh. Lain Ustaz. Negatif nih. Saya ceramah tempat Pak Arif, apa dihitung jamaahnya berapa, ininya berapa? Kan enggak kan? Mana ada? Orang udah sama itu. Ya. Cuma yang penting kami ceramah. Nah itu aja ya. Ya, tinggal nunggu plastik lah. Awak ece-ece ya, cuma kebetulan. Maaf ya Bapak-bapak. Jadi nggak ada, kita ini Pak memang jujur ya. Kenapa Nabi mengatakan kita dianjurkan sholat di masjid yang banyak jamaahnya? Karena kalau banyak jamaahnya semangat. Ya. Ini bapak-bapak ngaji di sini, saya yakin karena rame ini semangat. Ya. Siapapun yang ngaji di sini saya tengok semangat. Dan saya melihat kalau saya di pengajian ini nggak ada yang tidur. Cuma yang nunduk aja lah yang ada. Tidur kan? Ya, saya kalau yang nunduk ada 1-2 ada. Tapi kalau di sini misalnya, saya yakin bukan karena ustadznya. Siapapun ustadz yang ceramah di sini, saya yakin bapak-bapak tetap semangat. Kenapa? Karena rame jamaah. Kita kalau berjuang sudah rame orangnya, pasti semangat. Nah, itu dia. Tapi maksud saya, jangan gara-gara nanti sikit. Kan bapak kan buat juga pengajian di masjid masing-masing. Ya, kalau buat pengajian di masjid masing-masing, jangan hitung-hitung kali jamaahnya. Ya, saya kalau pengalaman itu udah banyak. Ya, yang jamaahnya kayak formasi main bola, udah pernah 4-4-2-1. Ya, 4 kanan, 4 kiri, 2 depan, 1 ustadznya penjaga gawang. Nah, yang jamaahnya sedikit ada. Ya, ada Pak. Masuk saya selama subuh, sebelum subuh saya datang. Habis itu saya tengok, oh baru yang nazir masjid yang datang. Oke, belum azan. Maklum, mungkin jamaah nunggu azan. Begitu azan berkumandang, saya tengok lagi nambah 2 orang. Berarti 3 orang. Oh belum koma. Ya, nah, begitu koma dikumandangkan, saya tengok bertambah 4 orang. Alhamdulillah 7 orang. Ya, maju saya ke depan sambil ngitung 7. Ya kan? Nah, udah saya sholat mengimami. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kanan sambil ngitung. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kiri sambil ngitung. Alhamdulillah, enggak nambah 1. Tetap 7 orang. Akhirnya saya lanjutkan dengan berdoa. Dalam hati saya masih optimis. Oh mungkin tipikal jamaah di sini dia nggak sholat subuh di masjid tapi mau dengar pengajian. Berdoalah saya. Habis doa, wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Balik kanan, alhamdulillah. Tinggal 3 orang. Habis itu saya tanya sama ketua BKM, Pak, kayak mana nih jadi pengajian kita? Ya jadilah Ustaz, mana jamaahnya? Ya kami kan ada Pak Ustaz, pengurusnya mana nih Pak? Ya kami lah Pak Ustaz pengurusnya. Saya ketua, Bapak ini sekretaris, Bapak ini bendahara. Lengkap ya KSB. Ya ketua sekretaris bendahara. Jadi kayak mana nih Pak? Lanjut Pak Ustaz. Karena bendahara hadir, saya pun yakin. Maaf bapak-bapak, ini sekedar intermezzo. Tapi semangat untuk berdakwah ini jangan pernah luntur. Makanya tetap istiqomah. Dan kita bapak-bapak harus jadi hamba Allah yang visioner. Yang visioner itu yang kayak mana? Bukan visioner itu melihat bagaimana di dunia ini kita bisa jadi orang kaya, bisa jadi orang sukses saja. Visioner dunia akhirat. Itulah yang disebut Allah di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah.
Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan pandanglah apa yang akan kamu perbuat untuk hari esok. Kemudian Allah melanjutkan wattaqullah. Jadi ini ada ittaqullah ini 2 kali diulang dalam satu ayat. Ya, kan kadang-kadang ada pengulangan-pengulangan dalam Al-Qur'an. Tapi pengulangan ini punya makna. Ya, kalau pengulangan di dalam tafsir itu ada bermakna litaukid untuk menguatkan, ada litarbiyah untuk pendidikan. Bapak baca surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku mana lagi yang engkau dustakan. Berapa kali diulang? 31 kali diulang di surah Ar-Rahman. Orang-orang orientalis menuduh inilah kemubaziran yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mereka menganggap ngapain diulang-ulang sama. Dalam Islam, dalam tafsir, pengulangan itu punya makna. Maknanya apa Pak Ustaz? Litarbiyah. Litarbiyah itu artinya apa? Untuk mendidik. Ini seolah-olah ngajarin kita, lihat ya, Allah didik hambanya, ya, itu berulang-ulang 31 kali. Supaya kita tidak mendustakan nikmat Allah, kita dididik 31 kali Allah mengulang. Padahal Bapak-bapak, kalau Allah mau, ya, kira-kira harus 31 kali. Enggak. Kalau Allah mau, nggak perlu 31 kali. Kalau Allah mau cuma sekali saja. Karena Allah kalau mau sesuatu cukup bilang kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kalau kitanya kun fayakun, payah kali pun. Kalau kita, ya, kalau Allah kun fayakun jadi maka. Tapi Allah ngajarin kita ngulang sampai 31 kali. Itulah pendidikan. Allah mau bilang aku ini Tuhan. Ngajarin kalian aja sampai 31 kali. Bayangkan. Sampai 31 kali ngulang Allah. Jadi kalau kita bapak-bapak, misalnya ngajarin orang, ngajarin istri, ngajarin anak, jangan bosan kalau ngulang-ngulang. Ini kadang ngajarin anak sholat, sholat kau, ya, sekali ya. Sholat 2 kali, ya. Sholat 3 kali, udah cukup ya. 3 kali ayat bilang sama kau udah. Ya, kalau kau nggak mau sholat udah terserah kau lah. Ini betul nggak yang dibilang seorang ayah kayak gini? Salah. Kenapa salah? Ayah itu tak boleh bosan menyuruh anaknya untuk sholat. Walaupun sampai 100 kali. Tuhan saja yang bisa kalau dia mau 1 kali. Tuhan tidak menunjukkan 1 kali. Sampai 31 kali ngajar kita. Berarti kalau kita hambanya bisa jadi ratusan kali. Makanya kita pun gitu Pak sama istri. Dia pakai jilbab. Ya, enggak juga. Pakai jilbab. Enggak juga. Pakai jilbab. Enggak juga. Mau aku ganti dong. Ya, mau ganti jilbabnya. Bapak, ini segan begini ya. Ya Pak, ganti jilbabnya. Nah, jadi kalau kita mengulang-ulang ya biasa. Tugas kita Bapak Ibu hanya menyampaikan. Ya, nggak ada tugas kita untuk memastikan orang ini. Kalau udah kita sampaikan diterima, alhamdulillah. Macam saya ceramah. Saya ceramah Bapak Ibu. Begitu saya ceramah, kan belum tentu bapak-bapak semuanya nerima. Belum tentu. Ini aku ceramah ini nih, belum tentu diterima. Ya, semuanya. Ada yang lengket separuh, mantap. Ada yang lengket seperempat, mantap. Ada yang lengket sepertiga, mantap. Tapi ada yang nggak lengket-lengket. Ya, lepas. Kita bisa kampusat lupa, kita bisa kampusat lupa. Ya, kenapa? Karena banyak kali masalah hidupnya. Ya, jadi mau nyimpan tuh harus lepas saja. Ya, saya hampir di setiap masjid yang saya ceramahin, saya sedang mentradisikan sholat sunnah qabliyah maghrib. Ya, sholat sunnah qabliyah maghrib. Alhamdulillah di beberapa tempat yang saya rutin mengisinya itu sudah dilaksanakan qabliyah maghrib. Ya, walaupun ada yang mengatakan itu kan Pak Ustaz sunnah ghairu muakkad. Betul. Sama aja itu sama qabliyah isya. Qabliyah isya itu kan sunnah ghairu muakkad. Dikerjakan ya. Ya.
jadi kalau ini kenapa tak dikerjakan? Oh, waktunya Pak Ustadz berapa lama sih? Ya, sholat sunat qobliyah maghrib itu paling pun cuma 5 menit ya. Dari 19 hadis yang kita buka dalam kitab Kutubun Tis'ah, ya, ternyata 19 hadis itu rata-rata hadis sahih. Walaupun Nabi tidak mengatakan itu sunnah muakkad, tapi Nabi sering mengulang-ulang, lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah. Tapi di ujung Rasul bilang, jika engkau mau. Ya, kenapa ada kata di ujung jika engkau mau? Ini supaya menunjukkan bahwa sholat sunat qobliyah maghrib ini ya tidak sunnah muakkad. Karena yang sunnah muakkad itu ada 12 rakaat. Yang itu pun ada perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan yang sunnah muakkad itu Pak 12 itu qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah zuhur 2 rakaat, qobliyah ba'diyah zuhur 2 rakaat, qobliyah asar 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Berapa totalnya? 12. Tapi pendapat satu lagi mengatakan qobliyah maghrib, qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ya kan? Ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Nah, asar tidak ada. Nah, itu pendapat. Tapi yang kita pakai itu kebanyakan yang tadi 22 itu. Nah, tapi intinya apa? Mau diamalkan atau tidak itu nggak urusan ustaz. Jadi itu hidayah Allah. Kadang Pak jujur ada orang banyak ngaji Pak nggak berubah. Ada, ya ada. Ya, itulah misalnya dibilang sama ustaz, Bu, mulut jangan lancip kali. Ya. Kalau perkara ibadah luar biasa. Tapi asal jumpa orang asli ceritain orang. Habis pahala nanti asli ceritain bagaimana lah Pak Ustaz, ada kebiasaan. Ya, banyak kali. Sama dia bilang, Bu, jangan merepet aja sama suami. Ya. Pak Ustaz kami, Pak Ustaz ya kalau nggak merepet sehari rasa mau demam Pak Ustaz. Pantesan banyak suami meninggal duluan. Ya, kenapa stres mikirin bininya asik merepet aja. Sampai ada suami yang ngadu sama kita, sering ini saya sampaikan. Ustaz kenapa ya aku dikasih Allah istri yang suka merepet? Nanya sama Ustaz, dia pun jawab lah Pak, itu udah jodoh Bapak. Ustaz kalau itu jawabannya aku pun tahu. Kapan tuh tanya sama Pak Ustaz, jadi maksud Bapak apa? Aku nggak sanggup loh Pak Ustaz, istriku suka merepet. Sanggup Pak. Nggak sanggup loh Ustaz, sanggup. Maaf ya Ustaz, ini yang punya istri aku Pak Ustaz. Ya Bapak lah. Jadi Pak Ustaz pula yang bilang sanggup. Saya Ustaz, pasti ada dalilnya. Ya. Apa dalilnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Bapak dikasih Allah istri yang suka merepet karena Allah tahu Bapak sanggup. Oh gitu ya Pak Ustaz? Iya. Tapi Pak Ustaz apalagi? Kenapa ya Pak Ustaz? Istriku ini dulu kok nggak dikasih sama laki-laki yang lain aja ya Pak Ustaz? Tapi itu ku jawab maaf ya Pak, laki-laki yang lain nggak ada yang sanggup loh Pak. Cuma Bapak aja yang sanggup. Maka udah Bapak tahan aja. Paling kalau nggak tahan ya Bapak tinggal duluan. Nah, itulah dia. Makanya maaf Bapak. Ibu-ibu yang di luar sana jangan ketawa aja itu ya. Ibu pikirkan. Sampai ada cerita, tapi ini ceritanya tahayul, tahiyat betul. Ya, tahiyat betul. Ya. Cerita itu yang suami gondong kali nengok bininya. Asik merepet. Dia bilang, nanti masukkan kau ke sumur tua. Begitu merepet, langsung digendong. Masukkan ke sumur tua. Begitu masuk, ditutup sumur tuanya, pulang dia. Begitu pulang, mau sendirian nggak enak juga. Dan besoknya dibukanya lagi, mau dicarinya bininya masih hidup atau enggak. Dia mau ke bawah bilang, cari tambang. Cari tambang dimasukkan ini. Di dalam hati ini kok ku tarik berat, berarti biniku masih hidup. Kalau ku tarik ringan, berarti udahlah. Ku cari aja lah gantinya, ya kan? Rupanya apa bapak-bapak? Rupanya begitu dimasukkan talinya ke dalam, ditariknya berat. Dalam arti alhamdulillah, ternyata istriku masih hidup. Ditariknya terus berat rasanya. Begitu naik ke atas, dia terkejut. Ternyata yang naik bukan istrinya,
tapi jin penunggu sumur tua. Siapa kau? Aku adalah jin penunggu sumur tua. Kok kau boleh naik? Asal kau tahu, di dalam sumur ini ada perempuan merepet. Stres aku di dalam, malu aku keluar. Maaf ibu ya, kita nggak pernah direpotin, apalagi suami kita. Nah, meriah bapak ini ya. Ya, tapi bapak salah, istri bapak nggak bapak bawa. Jadi ceramah saya ini harus bapak ulang lagi. Tapi kalau ibu yang hadir suaminya dari sini, insya Allah bapak yang istrinya hadir pak udah tinggal bilang, ingat sumur tua. Ya, tinggal itu aja. Tapi kalau istri bapak nggak ada, berat harus dijelaskan lagi. Begitu dijelaskan langsung ada bantah. Udah jadi ustaz sekarang ya. Bapak-bapak. Jadi kita ini visionernya itu tidak ada apa. Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, diulang. Tadi pengulangan dalam Al-Quran, dalam kaidah tafsir itu ada kalanya litarbiyah, ada kalanya litaukid, menguatkan. Qul ya ayyuhal kafirun, ada yang diulang, ada wala antum abiduna ma'bud. Diulang 2 kali, itu tuh menguatkan. Kenapa menguatkan Pak Ustaz? Karena ini aspek ketauhidan. Ya, wala antum abiduna ma'bud, dan tidak engkau menyembah apa yang aku sembah. Diulang lagi yang kedua juga seperti itu. Itu untuk menguatkan bahwa kita tidak boleh menyembah seperti mereka nyembah, dan orang itu juga tak boleh menyembah seperti apa yang kita sembah. Nah itu dia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kok berulang? Ini juga bagian dari pelajaran kita. Coba lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, khusus sama orang beriman. Kemudian ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi orang yang visioner itu ketika dia terpanggil sebagai orang beriman, dia menunjukkan ketakwaannya, itu baru dia bisa visioner. Orang yang beriman bertakwa, dia akan visioner. Baru dia akan bilang apa? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan pandanglah apa yang akan engkau perbuat untuk hari esok. Orang yang beriman kemudian mewujudkan ketakwaan, dia akan visioner dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dia akan persiapkan untuk akhiratnya. Dunia ini hanya sementara, dan akhirat yang akan kekal abadi selamanya. Makanya jangan peninggali kalau awak duit nggak banyak, udah slow aja Pak. Ya slow aja. Ya kok slow, kok Ustaz bisa lah bilang slow. Ya kok kami Pak Ustaz bingung ini, udah slow aja. Ya kenapa kok slow? Kita tunggu informasi dari Pak Kades. Ya mana tahu ada dana bantuan COVID-19. Ya kadang-kadang kan Pak Kades harus itu disampaikannya yang lain-lain. Ya udah mainkan aja. Ini bakal cair 2,4 juta. Cuman jangan dikoklet. Ada yang terang koklet Pak Kades. Ya, ini aku bilang aja. Ada jamaah curhat, Ustaz memang 24 ini cair cuma 18. Iya. 600 kemana? Enggak tahu Pak Ustaz, hilang. Ya, maksudnya ini ada sesuatu. Nah, kita ini nggak usah terlalu bersedih kalau kita dalam kondisi hidup sederhana, karena bisa jadi Allah menakdirkan hidup kita sederhana, sementara Allah sedang mempersiapkan kehidupan yang kekal abadi di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kita ingin catat bahwa kita harus visioner dunia dan akhirat. Jangan hanya visioner dunia saja, tapi akhirat juga. Bagaimana mendesain kehidupan akhirat kita supaya lebih baik lagi, dan insya Allah berujung pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini kami buat ini desain untuk akhirat. Ustaz, betul, desain untuk akhirat. Kenapa? Karena memang kita kemari tujuannya bukan untuk dunia, ya, tapi tujuannya untuk akhirat. Betul nggak Bapak? Ya, tujuan kita ngaji, kita bisa dapat ilmu, paham agama, insya Allah jadi orang baik. Ketika kita jadi orang baik, maka insya Allah kita akan masuk surga. Kalau hampir minanasnya, ini silaturahmi, mengamalkan sunnah Nabi, karena kita bersilaturahmi. Orang yang silaturahmi insya Allah panjang umur, murah rezeki. Karena di silaturahmi itu, kenapa kok panjang? Bayangkan kita berdoa, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Yang mengaminkan, kalau hari ini ada 300 orang yang mengaminkan, berarti Bapak pagi ini aja dapat doa panjang umur dari 300 orang. Coba kalau Bapak di rumah aja nggak dapat Pak. Bini pun doakan Pak Ustaz, tengok bulan muda atau bulan tua. Ya, kalau bulan muda serius dari ya Allah, panjangkan umur suamiku ya Allah, panjangkan umur suamiku ya Allah. Jangan sempat ada apa-apa ya Allah, karena mau gajian ini ya Allah.
giliran bilang tua ya Allah, oh iya maaf ini. Tapi kita ini datang kemari dapat doa, apalagi hati bahagia. Makanya kalau udah namanya pengajian harus bahagia. Kecuali yang tidur pasti nggak akan pernah bahagia karena dia berada dalam mimpinya. Ya, dan alhamdulillah ya di sini ini 99% nggak ada yang tidur, cuman ada aku tengok yang nyenyak. Aku nggak usah nengokkan dia. Tapi ada, alhamdulillah. Tapi Pak Ustadz tidur pun dapat pahala 200 rakaat sholat sunat dapat. Jangan bersedih karena yang duduk di sini mau ngantuk atau nggak ngantuk tetap 200 rakaat sholat sunat. Tapi tolong kalau pas memang betul-betul ngantuk, carilah ancak yang bagus. Kalau bisa di balik dinding atau di balik tiang, biar nggak nampak sama Pak Ustadz. Karena mempengaruhi. Tapi yang tidur begitu selesai ceramah, nggak terasa ya. Nanti akan cakap. Dengarkan aja nanti. Nggak terasa satu ceramah kan? Rupanya tidur. Nah bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati oleh Allah. Saya rasa ini yang bisa sampaikan. Kalau nanti ada diskusi atau tanya jawab, dipersilakan. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.